Dan saya pastinya bersama dengan rekan saya yang selalu ada di channel ini, channel Desert Pinsa Official. Ada Bang Dendi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lirikan matanya itu loh. Lirikan matanya itu loh Bang. Selamat PPKM. Masih dalam masa-masa PPKM. Akhlak dan moral ini biar kita urus masing-masing saja. Iya. Orang masalah akhlak biar kami cari sendiri. Baik, tapi yang pasti tadi uraian tadi secara panjang lebar udah dibahas sama Bang Dendi mengenai bagaimana caranya menyampaikan aspirasi ke pemerintah ya. Ini dengan baik, dengan santun. Di jam yang sama, di tempat yang sama, di sini Desert Pinsa Official. Terima kasih. Terima kasih. Nonton di mana saja boleh. Bener ya? Waktunya kapan aja boleh. Boleh. Baik. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman hukum. Bertemu dengan saya Cece dan saya pastinya bersama dengan rekan saya yang selalu ada di channel ini, channel Desert Pinsa Official. Ada Bang Dendi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lirikan matanya itu loh. Lirikan matanya itu loh Bang. Selamat PPKM. Masih dalam masa-masa PPKM teman hukum ya. Yang pasti buat teman hukum yang baru saja menonton channel kita, ini kamu sudah tepat ya. Teman hukum udah pas nonton channel hukum kami Desert Pinsa Official. Yang pasti kita akan membahas apapun ya soal hukum dan permasalahannya. Ini kayaknya buat teman hukum yang belum pada like, comment, subscribe, you boleh subscribe dulu. Ya, di subscribe dulu, terus ditonton, di subscribe, tonton sampai habis ya kan? Iya, karena takutnya biar nggak salah paham. Iya benar, nonton sampai awal sampai akhir, dari awal sampai akhir, jadi tahu isinya. Betul. Jangan cuman prolognya doang, lo skip, jangan sampai habis gitu ya. Oke, ini ada email yang masuk dari Mas Hari, kita langsung baca saja. Bang Dendi, Bang Dendi apa kabar? Kalau boleh Bang, saya mau usul nih, gimana caranya supaya kita tahu masyarakat untuk menyampaikan aspirasi ke pemerintah. Ini mengenai pasal-pasalnya, mengenai bebas mengemukakan pendapat gimana nih? Mengenai pasalnya bebas mengemukakan pendapat. Memang kan di era yang sekarang ini kan semua sudah terbuka ya Bang. Ya. Sebetulnya kan kita sebagai masyarakat tuh bisa memberikan aspirasi kita ke pemerintah dengan cara yang tepat. Ini langsung saja dijawab Bang Dendi. Ya, memang dalam negara yang demokratis tentu orang boleh berpendapat, boleh memberikan masukan, memberikan kritikan terhadap pemerintah gitu ya, yang telah dipilih secara demokratis juga. Ya, inilah yang menyebabkan bahwa disebutnya negara demokratis. Jadi, mengemukakan pendapat di muka umum itu sudah dijamin oleh konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28 huruf E ayat 3 gitu ya. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengemukakan pendapat. Jadi bahwa setiap orang itu, siapapun warga negara Republik Indonesia itu boleh untuk mengeluarkan pendapat, boleh untuk berserikat gitu ya. Artinya berorganisasi gitu. Itu boleh saja. Nah, kemudian ada juga di pasal 28 huruf J gitu ya. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya juga diatur tuh. Setiap orang wajib untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan dalam memenuhi tuntutan yang adil
dalam perkembangan moral melalui agama, keimanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis gitu ya. Jadi dalam mengemukakan pendapat itu kita juga dibatasi oleh kebebasan orang lain juga dalam berpendapat. Jadi konstitusi kita semua sudah mengatur begitu. Akan tetapi perkembangannya dalam mengemukakan pendapat di era digital ya, semua orang mengemukakan pendapat dalam era digital gara-gara dalam undang-undang ITE gitu ya, dalam undang-undang ITE itu teknologi itu informasi teknologi itu secara digital banyak sekali orang yang dihukum gitu ya, dipenjarakan, menjadi korban lah ya, korban kriminalisasi karena undang-undang ITE yang dibuat gitu. Nah, bagaimana beberapa pasal yang di dalam undang-undang ITE itu yang sering menjerat orang? Ada pasal 45 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4. Ada juga pasal 45B gitu ya. Pasal 27 ayat 1 tentang asusila juga banyak menjerat orang-orang. Itu pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik gitu ya. Pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian. Nah, karena ini masih sangat umum, apakah ini bagian dari ujaran kebencian, apakah bagian dari pencemaran nama baik gitu kan? Orang sehingga melaporkan seseorang padahal orang cuma mengemukakan pendapat gitu ya. Kadang orang cuma beropini gitu, memberikan masukan mungkin agak pedas dan agak keras gitu ya. Belum masuk dalam tataran negara demokratis seperti di negara-negara lain yang memberikan pendapatnya seperti tidak menghargai seseorang gitu ya. Belum lagi soal begitu. Di kita ini banyak memakan korban undang-undang ITE ini gitu. Nah, kemudian bahwa Pak Presiden Jokowi itu pernah mengatakan bahwa minta kritik ya, pemerintah itu minta dikritik dari masyarakat agar pemerintah bisa menjalankan pemerintahan ini dengan benar gitu. Jadi tidak asal Bapak senang, tapi artinya bahwa pemerintah perlu dikritik, kira-kira begitu oleh Pak Jokowi sebagai presiden. Nah, kemudian permintaan ini kan tetap saja membuat masyarakat masih banyak yang takut untuk mengemukakan pendapat. Iya. Mungkin presidennya biasa saja, terkadang pendukung Pak Presiden agak keras gitu ya terhadap orang yang mengemukakan pendapat. Iya. Walaupun perbedaan pilihan politik kan masalah lain gitu. Walaupun kadang di hal yang sama. Jadi melontarkan kritik itu masih banyak kekhawatiran karena apa? Karena undang-undang ITE tersebut, gitu ya. Sehingga itu yang ditakuti oleh masyarakat ketika memberikan kritik. Maka saya bilang tadi bahwa pasal 2 kita mempelajari pertama soal Undang-Undang Dasar 1945 tadi, pasal 28E ayat 3. Nah, kemudian dari persoalan itu pemerintah serius nih. Ya. Pemerintah serius agar bisa diberikan kritik, diberikan masukan oleh masyarakat, oleh beberapa pihak terhadap pemerintah sehingga kinerja pemerintah Indonesia itu menjadi lebih baik gitu ya. Banyak hal yang bisa dikeluarkan pendapat untuk menjadi lebih baik. Misalnya ada soal PPKM sekarang gitu ya, ada soal PPKM. PPKM itu petunjuk di lapangannya bagaimana? Teknis petugas aparat di lapangan bagaimana gitu ya. Kemudian bagaimana terhadap para advokat yang tidak masuk dalam unsur kritikal dan esensial. Padahal advokat itu ada jadwal sidang misalnya gitu. Ada jadwal sidang, ada jadwal dia mendampingi klien sebagai terlapor yang harus sudah ditahan, dieksekusi oleh jaksa, yang belum mendapatkan hak-haknya sebagai narapidana misalnya, didampingi oleh pengacara, tapi pengacaranya tidak bisa bergerak misalnya karena dia tidak ada dalam esensial dan kritikal dalam peraturan
yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk PPKM misalnya begitu. Nah, dalam mengemukakan pendapat ini juga gitu kan perlu masukan pemerintah soal beginian gitu ya. Salah satunya begitu. Nah, pemerintah serius dalam beberapa bulan yang lalu dari permintaan presiden untuk agar masyarakat mengkritik kebijakan pemerintah serius melakukan SKB 3 menteri. Terdiri dari Menkominfo, Jaksa Agung gitu ya, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia dengan dinaungi oleh Menko Polhukam, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Pak Mahfud MD. Sehingga untuk agar tidak minimal laporan-laporan yang begini tidak dilaksanakan lebih dahulu. Misalnya dalam mengimplementasikan pasal yang rawan-rawan tadi. Di SKB 3 Menteri itu ada pasal 27, pasal 26, 27, 28, 29 Undang-Undang ITE gitu. Implementasinya tidak segampang seperti yang harus dilakukan misalnya nih. Iya, benar. Itu hanya minimalisir. Benar. Nah, itu hanya untuk meminimalisir gitu kan. Jangan bener aja. Ntar nggak mengeluarkan hak pendapat. Tapi emang benar tahu Bang Deddy, namanya ada aturan ya kan. Memang harus ditaati. Tapi ketika ada hal-hal yang mungkin dirasa ini harus diperbaiki, ya kenapa tidak kita sebagai masyarakat itu bisa memberitahukannya dengan cara yang santun, benar nggak sih? Ya, dengan cara yang baik gitu. Kalau baik sih mungkin ya, tapi kalau secara santun itu kan kalau secara santun itu kita ini bermacam suku, adat dan budaya yang berbeda-beda gitu ya. Sehingga karena kita suku, adat dan budaya yang berbeda-beda, mungkin berbeda-beda di setiap daerah, dianggap tidak santun di satu daerah, tapi di daerah lain mungkin dianggap biasa-biasa saja. Contohnya apa, Pak? Contohnya misalnya di kampung saya kalau ngomong kamu itu ya kau saja, kau kemana gitu ya? Kau kemana gitu? Aku di sini gitu ya. Nah, tapi mungkin di daerah Jawa kalau ngomong kau itu dianggap penghinaan gitu. Itu dianggap tidak santun. Nah, ini lebih pada intonasi kali ya, Bang? Nah juga, bukan soal intonasi kan. Kalau dia ditulis itu kan kalau kita ada audio ya, artinya pendengaran. Iya. Tapi kalau dia verbal gitu yang diomongkan. Iya, tapi kalau dia dalam bentuk tulisan kau misalnya. Iya. Saya misalnya bilang kau presidenku, aku kena nggak? Tapi kalau di kampungku tuh biasa itu, tidak menghina itu. Kau presiden, tidak menghina itu. Iya. Di kampungku nggak menghina gitu ya, di Sumatera nggak menghina. Di tempat lain mungkin itu bahasanya bisa dikatakan dia itu. Waduh, kok songong banget kalau kata anak Jakarta gitu. Kok songong banget gitu. Tapi di kampung saya biasa-biasa saja ngomong kau gitu ya. Nah, yang begitu saya kira yang penting dia berkata baik ya. Berkata baik itu artinya tidak bicara bahwa menyebutkan kata-kata yang tidak sepantasnya seperti kepada orang lain gitu ya, baik pemerintah, non pemerintah, siapapun sebenarnya, atau orang yang lebih tua dengan kata-kata binatang gitu. Itu baru tidak baik saya kira. Tapi kalau soal santun itu agak susah kita karena adat dan budaya beda-beda. Di tempat lain misalnya orang makan lebih dahulu tamu selesai dianggap tidak sopan. Tapi di tempat yang satunya lagi bahwa tuan rumah yang harus lebih duluan selesai. Itu kan soal santun tuh soal budaya masing-masing. Misalnya itu kan belum bicara soal makan. Jadi soal akhlak dan moral ini biar kita urus masing-masing saja. Masalah akhlak biar kami cari sendiri. Urus saja moralmu, urus saja akhlakmu, peraturan yang sehat yang kami mau. Jadi jangan diurus oleh pemerintah juga, maksud saya gitu. Jadi jangan diurus oleh pemerintah juga. Nah, kembali kepada SKB 3 Menteri tadi yang dinaungi, jadi implementasinya dalam pasal itu begitu. Tapi ada masalah. Nah, seberapa kuat itu, gitu ya?
seberapa kuat SKB itu menjamin orang tidak dikriminalisasikan, tidak dipenjara, karena kita menganut asas bahwa dalam tataran undang-undang kita yang lebih tinggi itu adalah Undang-Undang Dasar 1945, ya. Terus undang-undang, baru peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri. Nah, ini kan sangat di bawah gitu. Ya. Selama undang-undang yang di atasnya masih menyatakan punya peluang untuk dikriminalisasi orang mengemukakan pendapat, maka ini akan menjadi masalah. Maka bagi saya adalah semua masyarakat dan para pejuang demokrasi gitu ya, para kelompok pro demokrasi itu harusnya mendorong legislatif DPR RI untuk merubah undang-undang ITE dalam pasal-pasal, terutama pasal-pasal yang tadi gitu ya, yang sangat mengganggu masyarakat gitu ya, yang akibatnya bisa membuat masyarakat terkriminalisasi. Iya. Gitu, dalam mengemukakan hak pendapatnya. Itu yang dibilang pasal karet bukan sih? Hah? Yang dibilang pasal karet bukan? Iya, pasal karet. Dia sewaktu-waktu bisa dikencengin gitu, sewaktu-waktu bisa dilunturin. Oh, itu maksudnya. Itu karet itu kan gitu. Kalau untuk orang yang tidak sesuai bisa dikencengin tuh. Kalau orang yang sesuai dilonggarin gitu. Itu kan namanya karet namanya. Oke. Kalau rambutnya mulai kendor dikencengin lagi pakai karet ya. Karet gitu. Jadi kalau belinya pakai cabai, karetnya 2. Baik, tapi yang pasti tadi uraian tadi secara panjang lebar udah dibahas sama Bang Deddy mengenai bagaimana caranya menyampaikan aspirasi ke pemerintah ya. Ini dengan baik, dengan santun, dan juga dengan layak kali ya. Dan supaya didengar sih, ketika kita memberikan aspirasi, pengennya didengar. Kalau misalnya nggak dengar, lo kasih lagi aspirasinya gitu kali ya Bang? Ya intinya bahwa kebebasan berpendapat itu adalah dijamin oleh konstitusi. Kita boleh mengemukakan pendapat. Betul. Yang kedua, bahwa mengemukakan pendapat tentu dengan cara yang baik. Bukan soal santun menurut saya, tapi soal yang baik. Walaupun saya berpendapat dengan gaya yang menghina pun, menurut saya itu nggak masalah. Kalau saya nih ya, saran misalnya kalau saya yang jadi pemimpin gitu, saya nggak bilang orang lain saja. Saya mengaku pada diri saya, ketika saya dihina gitu, ketika orang memberikan masukan dengan cara yang menghina, walaupun itu salah gitu, saya tidak akan menangkap dan menahan dan melapor dia gitu, tidak menangkap dan menahan melapor dia. Karena apa? Itu karena bagian dari masukan. Itulah namanya negara demokratis gitu ya. Tapi semua diawasi. Tapi tentu menurut saya dengan cara-cara yang baik. Nah, orang mengeluarkan pendapat itu. Nah, ini juga jadi masalah sekarang karena undang-undang ITE tadi. Nah, langkahnya untuk solusinya, walaupun sudah ada SKB 3 menteri itu, soal implementasi undang-undang ITE, tentu yang lebih tepat adalah perubahan terhadap undang-undang ITE itu sendiri. Awasi, berikan masukan kepada legislatif, kepada DPR RI gitu ya, kepada Kemenkumham apabila mereka bikin undang-undang itu secara bersama-sama gitu ya. Awasi itu dan lihat isinya, jangan sampai undang-undang itu terkadang baik tapi kan tergantung penggunanya. Penggunanya pelaksana undang-undang itu sendiri. Kalau pelaksana undang-undang itu, jadi kan dia ibarat pisau gitu, bisa membunuh, bisa juga buat jadi chef, koki, buat menghidupkan orang banyak, memberikan makan. Jadi makanya kita sarankan pembuat undang-undang DPR istilahnya yang mengasah pisaunya gitu, mengasah pisaunya itu disesuaikan bentuk pisaunya. Pisaunya ini untuk perang atau pisaunya ini untuk masak, kan tentu bentuk tajamnya beda-beda. Jadi kira-kira itu yang disarankan. Mari para mahasiswa gitu ya, para dosen, para kelompok demokrasi, LSM, Ormas, siapapun pemerintah, anggota DPR itu sendiri untuk merubah undang-undang ITE ini.
Oke, baik, sudah dijawab ya tadi masukan dan pertanyaan dari Mas Har yang udah bertanya lewat email kami di djpinsalong@gmail.com. Dan yang pasti buat teman hukum jangan lupa untuk selalu menonton channel kami karena setiap minggunya selalu ada update dari channel hukum ini, Bang Tindi ya. Iya. Yang pasti buat teman hukum terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa ketemu lagi minggu depan di jam yang sama. Di jam yang sama. Di tempat yang sama, di sini DZ Pinsa Official. Ya, Terima kasih. Terima kasih. Nonton di mana saja boleh. Bener ya? Waktunya kapan aja boleh. Boleh. Baik. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.